Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok mood, emosi, dan pemilihan makanan. Emosi sendiri dapat didefinisikan sebagai respon afektif jangka pendek terhadap penilaian rangsangan, situasi, atau kejadian tertentu yang memiliki potensi penguatan. Sedangkan mood yang dapat muncul dan bertahan tanpa adanya rangsangan yang jelas dan mungkin lebih konvert atau tidak tampak bagi observer atau pengamatan. Efek kondisi lapar atau kenyang terhadap mood seseorang yaitu pada umumnya makanan mengubah suasana hati dan dorongan dalam diri. Hal ini terjadi sebelum hingga setelah proses makan. Manusia cenderung lebih waspada dan mudah tersinggung saat merasa lapar sehingga mendorong perilaku mencari makanan. Kinerja mental manusia bisa tergantung oleh kebutuhan ini sehingga merugikan perilaku lainnya. Dan makanan-makanan yang mengenyangkan manusia biasanya menjadi tenang, lesu, bahkan mengantuk. Penyerapan nutrisi cepat terdeteksi oleh otak karena informasi didapatkan oleh saraf vagus dan usus dan hati. Ketika mood dan konteks makanan diajak sebagai 10 kali sehari selama seminggu. Dapat disimpulkan bahwa makanan lebih cenderung menghasilkan mood yang positif daripada suasana hati netral atau negatif. Setidaknya dalam jangka waktu singkat, meski demikian fenomena ini dapat diabaikan dan dapat bervariasi antar individu dan situasi. Dampak makanan atau minuman akan tergantung pada keadaan awal, ekspektasi, dan sikap seseorang. Hubungan berbagai rasa makanan terhadap sensasi perasaan senang, sedih, marah. Rasa lapar biasa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Ini karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Pasalnya, sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kolesterol yang membuat kamu sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi. Sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar. Selanjutnya, hubungan pemilihan jenis makanan dan kondisi psikologis atau pembentukan mood seseorang. Kesehatan dan kondisi tubuh sangat berpengaruh terhadap mood. Orang yang sehat cenderung memiliki suasana hati yang baik. Begitu pula sebaliknya. Nah, pengaruh makanan untuk kesehatan ini sangat besar. Makanan dan minuman dapat mempengaruhi kebugaran tubuh hingga 70%. Sedangkan 30% lainnya dipengaruhi faktor eksternal, yaitu olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan aktivitas fisik. Hubungan kondisi psikologis, comfort food. Makanan rumahan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah comfort food adalah makanan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa hangat dan nyaman yang menimbulkan nostalgia atau nilai tersendiri bagi seseorang. Biasanya makanan rumahan memiliki nilai kalori sangat tinggi karbohidrat, dan mudah disajikan. Comfort eating, kebiasaan mengonsumsi makanan kesukaan secara berlebihan saat stres meski sedang tidak lapar. Kondisi tertekan pada pelepasan beberapa hormon stres pada tubuh. Faktor ibu hamil bisa ngidam. Perubahan hormon seperti indera penciuman dan perasa lebih sensitif. Kekurangan nutrisi, contohnya ibu hamil ngidam daging merah seperti burger bisa menjadi petanda bahwa tubuhnya kekurangan protein, kalium, natrium. Selanjutnya, penjelasan mengenai pika dan ngedam. Pika adalah suatu dorongan yang terjadi secara terus-menerus, berulang, dan gigih untuk mengonsumsi makanan yang tidak pantas atau tidak mengandung nilai gizi.
Implikasi gizi pada ibu hamil dengan PIKA adalah kemungkinan mengalami defisiensi zat besi, penurunan asupan makanan yang bergizi. Ngidam adalah istilah untuk menggambarkan kondisi ibu hamil yang menginginkan makanan atau minuman tertentu. Kadangkala ibu hamil bisa ingin sekali makan makanan manis seperti kue, coklat, dan buah-buahan yang rasanya manis. Akan tetapi, di lain waktu juga muncul keinginan ibu hamil untuk makan makanan asam seperti mangga muda. Selanjutnya, ada menghentikan makanan dalam keadaan stres, yaitu pertama bisa mencari teman untuk mengobrol, kedua mengajak hewan peliharaan untuk jalan-jalan, ketiga merencanakan liburan dengan keluarga atau kerabat dekat untuk mengatasi perasaan negatif di diri Anda. Yang keempat, dapat mencoba yoga, bermeditasi, berjalan-jalan untuk membantu diri sendiri mengatasi emosi. Sekian dari penjelasan video tersebut. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.